Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini kami akan mengkampanyekan hasil diskusi kami dengan tema energi terbarukan dan dengan judul sumber energi terbarukan dari sampah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hidayat dengan NIM 010. Saya Muhammad Jalal Farusi, NIM 062. Saya Arke Karisma Erianti Wibowo dengan NIM 022. Saya Saskia Madial Mutakina dengan NIM 058. Mengapa kita memilih sampah untuk menjadi sumber energi terbarukan? Karena menjadi sumber energi terbarukan yang terus berlangsung dikarenakan sumber energi utama yang terus ada selama manusia memproduksi sampah. Next. Rumusan masalah yang biasa terjadi pada sampah itu adalah cara pengolahan sampah. Masih banyak orang tidak tahu mengenai cara pengolahan sampah yang sangat kurang efisien. Dan yang kedua, meningkatnya volume sampah setiap harinya. Yang seperti kita ketahui, setiap harinya volume sampah di Indonesia itu sangat meningkat. Poin ketiga, proses pengolahan sampah. Proses pengolahan sampah menjadi energi terbarukan ini sangat penting yang kita terapkan untuk menjadi energi terbarukan. Nah, sampah masih menjadi masalah utama dalam kehidupan sehari-hari selama manusia menetap dan berkembang di muka bumi ini. Oleh karena itu, kita butuh suatu cara yang efisien untuk mengelola sampah tersebut menjadi suatu hal yang bermanfaat, seperti merubah sampah tersebut menjadi sumber energi terbarukan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang bersumber dari www.dpr.go.id, data sampah di Indonesia menurut anggota Komisi 4 DPR RI Suhardi Luka menyoroti data Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Ditjen PSL B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK pada tahun 2021 yang menyebutkan volume sampah di Indonesia tercatat 68,5 juta ton dan tahun 2022 naik mencapai 70 juta ton. Adapun statistik sampah di Indonesia. Komposisi sampah berdasarkan jenis sampah. Yang pertama, sisa makanan. Sisa makanan sebagai statistik di sini tercatat 25,8%. Yang selanjutnya kayu, ranting dan daun. Kayu, ranting dan daun tercatat 12,7%. Kertas dan karton tercatat 12%. Plastik tercatat 14,9%. Karet atau kulit masih ambigu dalam hal ini karena tidak terdapat data yang pasti. Kain mencapai 7,7%, kaca mencapai 7,6%, logam mencapai 7,8% dan lainnya mencapai 7,9%. Adapun komposisi sampah berdasarkan sumber sampah. Yang pertama, sampah rumah tangga. Di data statistik ini tercatat sebagai banyaknya itu mencapai 36,3%. Perkantoran mencapai 5,9%. Pasar tradisional sebagai penyumbang sampah dengan statistik 13,9%. Pusat perniagaan mencapai 26,3% sebagai penyumbang terbesar kedua. Fasilitas publik tercatat 2,5%. Kawasan 5,8%. Dan lainnya masih tidak terhitung. Adapun 10 provinsi dengan jumlah timbunan sampah terbanyak di data 2021. Yang pertama berada di Jawa Tengah, yang kedua Jawa Timur, yang ketiga diduduki oleh DKI Jakarta, yang keempat Jawa Barat, yang kelima Sumatera Utara, yang keenam Banten, yang ketujuh Sumatera Selatan, yang ke-8 Sulawesi Selatan, yang ke-9 Riau, dan yang terakhir Sumatera Barat sebagai penyumbang sampah terbesar di Indonesia. Oke. Adapun pengolahan sampah yang efisien. Ini Berdua. Adapun solusi yang kami berikan yaitu pengolahan sampah yang lebih efisien yang selama ini menjadi kendala di masyarakat Indonesia karena kurang efisiennya pengelolaan sampah tersebut. Selama ini sampah dikelola dengan cara dikumpulkan di TPA dan dibakar sehingga menghasilkan emisi di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pengolahan sampah menjadi suatu energi terbarukan merupakan langkah yang sangat baik yang kami berikan kepada masyarakat sekitar dan dibantu oleh pemerintah sekitar untuk mewujudkan hal tersebut. Selain mengurangi emisi
juga berguna sebagai energi yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjadi pembangkit listrik, sumber gas, dan lainnya, yang membantu manusia menjaga energi terus berlangsung di masa depan. Dengan kata lain, kita tidak terus menggunakan energi fosil yang kita gunakan saat sekarang, dan dengan solusi yang kami berikan dengan mengolah sampah menjadi energi terbarukan yang dapat kita gunakan untuk kedepannya lagi. Terima kasih. Oke, pengolahan sampah menjadi energi listrik. Di negara maju seperti di Denmark, Swiss, Amerika, mereka telah memaksimalkan proses pengolahan sampah, tidak hanya untuk mengurangi bau busuknya saja, tapi telah mengubahnya menjadi energi listrik. Khusus di Denmark, 54% sampah diubah menjadi energi listrik. Teknologi pengolahan sampah untuk menjadi energi listrik sangat sederhana. Pertama, sampah dibakar menghasilkan panas. Yang kedua, panas dari hasil pembakaran dimanfaatkan untuk mengubah air menjadi uap. Uap bertekanan tinggi untuk memutar turbin. Turbin dihubungkan ke generator dengan bantuan poros. Generator menghasilkan listrik dan listrik dialirkan ke rumah-rumah. Pembangkit listrik tenaga sampah yang banyak digunakan pada saat ini menggunakan proses inerasi sampah. Sampah dibongkar dari truk pengangkut dan diumpan ke insinerator. Nah, di dalam insinerator sampah dibakar. Lalu panas yang dihasilkan dari pembakaran sampah tersebut digunakan untuk mengubah air menjadi uap bertekanan tinggi. Nah, uap tersebut diumpan ke boiler langsung ke turbin. Sisa pembakaran seperti debu dari sampah akan diproses lebih lanjut agar tidak mencemari lingkungan. Teknologi pengolahan sampah ini memang lebih menguntungkan dari pembangkit listrik lainnya. Sebagai contoh, 100.000 ton sampah dibandingkan dengan 10.000 ton batu bara, selain bisa mengatasi masalah polusi, juga bisa untuk menghasilkan energi berbahan bakar gratis dan juga dapat menghemat devisa negara.